Haleluya. Puji Tuhan, kita bisa kembali lagi bersama-sama, saudaraku, untuk kita dapat menikmati firman Allah. Kita sudah memuji Tuhan, dan Tuhan senang dipuji. Tetapi yang paling Dia senangi, kalau setiap orang percaya itu mendengarkan, memperhatikan firman-Nya. Sebab manusia hidup ini bukan hanya oleh roti saja, ya, tetapi hidup oleh setiap perkataan yang keluar dari mulut Allah. Jadi kalau hari ini kita punya kesempatan untuk mendengarkan firman Allah, puji Tuhan, kalau kita masih diberikan pendengaran yang baik, ya. Dan di dalam kesempatan hari ini saya ingin menyampaikan firman Allah berkenaan dengan sebentar kita akan makan dan minum tubuh dan darahnya Tuhan, dengan satu tema, mengapa Tuhan Yesus disalibkan? Ini satu pertanyaan yang sangat penting sebenarnya, menjadi dasar daripada iman kita, saudaraku ya. Sebab orang lain banyak yang tidak mengerti mengapa Tuhan Yesus disalib. Bahkan mereka mengolok-olokkan, Tuhan kita, Tuhanmu itu mati. Tetapi justru saudara, lalu hari ini tema ini diangkat, mengapa Tuhan Yesus disalibkan? Dan bahkan ini juga menjadi pertanyaan kita, iya ya, kenapa ya Tuhan Yesus disalibkan? Nah, kalau pertanyaan ini sampai muncul dalam kehidupan kita, saudaraku, inilah inti dari iman kita, keyakinan kita, ya. Kalau kita sampai ada satu kerinduan, mengapa ya Tuhanku kok disalib ya? Dengan demikian kita ingin tahu kan? Nah, saudara, kita mendapatkan ya satu pemahaman dalam hal ini. Salib itu ada dua pandangan. Yang pertama adalah pandangan dari duniawi, dan yang kedua pandangan dari rohani. Ya, jadi kita melihat di sini ada dua pandangan dari sisi duniawi dan yang kedua dari sisi rohani. Ya. Nah, saudaraku, dari pandangan duniawi, Yesus itu disalibkan karena dianggap bersalah. Dituduh secara politik. Ya. Karena apa? Ketika dia berkata di dunia ini, dia mengatakan, akulah raja. Jadi namanya kalau dia berkata aku ini adalah raja, berarti itu saingan dengan kaisar pada saat itu. Dan yang kedua, dia berkata aku adalah anak Allah. Nah, ini justru menyinggung para imam-imam. Jadi dari pandangan duniawi, pandangan kasat mata ini, Tuhan Yesus dikatakan sebagai satu sosok yang melanggar tata tata. Nah, itulah sebabnya dia disalibkan, ya. Dari pandangan politik ini, dari Yohanes pasal 19 ayat 14 sampai ayat 18. Hari itu ialah hari persiapan Paskah. Kira-kira jam 12, kata Pilatus, saat itu sebagai gubernur, dia berkata kepada orang-orang Yahudi itu, hei, orang-orang Yahudi, inilah rajamu. Ya, karena Tuhan Yesus pernah mengatakan, aku adalah raja. Inilah rajamu. Maka berteriaklah orang-orang Yahudi itu. Berteriaklah mereka, enyahkan dia, enyahkan dia, salibkan dia. Nah, kata Pilatus kepada mereka, loh, haruskah aku menyalibkan rajamu? Ya, karena Tuhan menganggap dia sebagai raja.
Karena rajamu itu aku salibkan. Ya, jawab imam-imam kepala itu, kami tidak mempunyai raja selain daripada kaisar. Ini orang-orang Yahudi tidak mengakui Yesus itu raja. Ya, ini secara politik. Ya, Yesus itu dianggapnya sebagai penentang. Maka dia disalibkan. Ya. Akhirnya Pilatus menyerahkan Yesus kepada mereka untuk disalibkan. Dan mereka menerima Yesus. Sambil memikul salibnya, Tuhan Yesus dipikul, ya, salibnya disuruh pikul. Maka ia pergi keluar ke tempat yang bernama tempat tengkorak, yang di dalam bahasa Ibrani disebut Juta. Dan di situ ia disalibkan, dan bersama-sama dengan dia disalibkan juga dua orang lain, sebelah menyebelah. Sedangkan Yesus ditaruh di tengah-tengah. Jadi ketika Yesus disalibkan dianggap sebagai penentang, sebagai penjahat. Nah, sebab itu kemudian dia disalibkan, di sisi kiri kanannya adalah dua orang penjahat. Disamakan. Mengapa Tuhan Yesus disalib? Dianggap sebagai pemberontak. Itu menurut anggapan duniawi, ya. Nah, sedangkan dari pandangan rohani, Yesus disalibkan itu untuk menyatakan keadilan dan kasih sayang Allah. Berbanding terbalik, ya. Menurut pandangan duniawi, Yesus sebagai pemberontak. Tetapi menurut pandangan rohani, Yesus itu untuk menunjukkan keadilan dan kasih sayangnya Allah. Nah, disinilah mari kita coba memahami, saudara, ya. Makanya timbul pertanyaan, penting pertanyaan ini, mengapa Yesus itu disalibkan? Kita memandangnya secara rohani. Karena Yesus itu disalibkan untuk menyatakan keadilan. Bahwa Allah itu sesungguhnya adalah Allah yang adil, dan Allah itu sesungguhnya adalah Allah yang sayang. Ya, di dalam Mazmur pasal 145 ayat yang ke-17, di situ dikatakan, Tuhan itu adil di dalam segala jalannya, namun Dia juga penuh kasih setia di dalam segala perbuatannya. Adil. Apa arti adil? Adil itu tidak memihak, saudara. Ya, yang salah disalahkan, yang benar dibebaskan. Itu adil. Jadi beda dengan keadilan di dunia ini, ya. Seringkali justru yang salah dibebaskan, ya. Tapi yang benar disalahkan, ya. Tetapi keadilan daripada Tuhan tidak demikian. Yang salah tetap salah dihukum, tapi yang benar dibebaskan. Ya, jadi Allah itu adil, Dia tidak memihak, ya. Jadi jelas di sini, yang salah harus dihukum. Tetapi celakanya, saudara, celakanya ini, ya, bahwa ternyata manusia itu nggak ada yang benar. Ya, manusia itu sudah berdosa semua. Dan kalau Allah itu adil, maka sejak ada seorang pun di antara manusia itu yang bisa bebas dari hukuman. Ya, di dalam Roma pasal 3 ayat 10 sampai ayat 12. Seperti ada tertulis, tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Ini di dalam pandangan mata Allah tidak ada seorang pun yang benar. Satu saja nggak ada. Sejak manusia itu jatuh dalam dosa itu sampai kepada keturunannya semua berbuat dosa. Ya, tidak ada seorang pun yang berakal budi.
Tidak ada seorang pun yang mencari Allah. Dan semua orang telah menyeleweng. Mereka semua tidak berguna, tidak ada yang berbuat baik, seorang pun tidak. Ini Alkitab mengatakan demikian. Siapa yang berani angkat tangan? Saudara tidak pernah bersalah? Siapa? Ada? Ternyata saudara, tidak ada seorang pun yang benar. Dan pastinya semua orang yang tidak benar. Allah itu adil dan keadilan dijatuhkan. Setiap orang berdosa pasti dihukum. Ya. Yesial pasal 18 ayat 4 dan yang ke-20. Sungguh semua jiwa itu aku yang punya, kata Allah. Baik itu jiwa ayah maupun jiwa anak, aku yang punya. Dan ketahuilah, orang yang berbuat dosa itu yang harus mati. Ya, jelas ini. Allah sudah menyatakan diri. Siapa yang berdosa itu yang harus mati. Ya, orang yang berbuat dosa itu yang harus mati. Anak tidak akan turut menanggung kesalahan ayahnya. Tidak bisa. Kalau ayahnya yang salah, bukan anaknya yang dihukum, tetap bapaknya. Dan ayah tidak akan bisa turut menanggung kesalahan anaknya. Orang benar akan menerima berkat kebenarannya, dan kefasikan orang fasik akan tertanggung atasnya. Jelas? Saudara, keadilan Allah menyatakan orang yang berdosa itu yang harus mati. Tetapi yang benar itu yang hidup. Tetapi sekali lagi tadi ayat mengatakan ternyata tidak ada seorang pun yang benar di muka bumi ini. Ya, artinya di pandangan mata Allah, kalau di hadapan sesamanya mungkin orang bisa memuji kita, orang itu loh nggak pernah berbuat jahat, orang itu loh baik, omongannya sopan. Itu di hadapan manusia. Tapi di hadapan Allah, Alkitab katakan tidak ada seorang pun yang benar. Roma pasal 5 ayat yang ke-12. Sebab itu sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang saja. Dan oleh dosa itu juga maut. Maut itu mati kekal, saudara. Bukan mati ketika kita dikubur dari tanah kembali kepada tanah. Itu memang sudah takdirnya seperti itu. Tapi ada kelanjutannya. Semua orang akan dihukum mati di dalam api neraka. Tapi tidak mati terus, gitu. Dia tetap hidup di neraka itu, ngerasa no panasnya. Aduh, saudara, coba kita bayangkan, ngeri nggak? Loh, kita kenyunyuk api aja, kena korek aja sudah, waduh, melepuh udah karuan. Jadi di sana tidak ada yang ganteng, saudara, melepuh semua. Nggak ada yang cantik, ya, karena kena api kan mesti melepuh. Tapi nggak mati, bayangkan. Jadi tiap hari itu adanya cuma penangis, penangis, penangis. Ya, demikianlah maut itu telah menjalar kepada semua orang karena semua orang telah berbuat dosa. Wow. Ayo, makanya tadi judulnya, kenapa Yesus harus disalibkan? Supaya kita paham, saudara. Supaya kita mengerti bahwa ternyata manusia ini pada ujungnya harus masuk di dalam api neraka, dibakar, tapi hidup selamanya di api neraka. Nah, bayangkan. Ada seorang yang bertanya, Pak,
Saya ini bisa merokok, Pak. Biasanya itu merokok. Kira-kira bisa masuk surga enggak? Ayo. Oh iya, bisa masuk di surga. Bisa. Orang yang biasa merokok. Cuma perlu diketahui, di surga tidak ada api loh ya. Jadi kalau mau menyalakan rokok, masuk neraka. Saudara-saudara, semua orang telah berbuat dosa dan semua orang akan dibakar habis di sana. Itulah sebabnya kemudian Paulus berteriak, aku manusia celaka. Siapa yang akan melepaskan aku dari tubuh maut ini? Waduh. Saudara bayangkan Paulus ini seorang Farisi, seorang ahli agama yang rajin beribadah. Tapi ternyata ketika dia mengerti bahwa manusia itu tidak ada yang benar semuanya, ya, bukan karena ibadah kita, bukan. Orang ibadah yang khusyuk sebagaimanapun juga tetap masuk dalam api neraka. Kenapa? Di hadapan Allah semua orang berdosa, saudara. Ayo coba kita renungkan. Saudara dan saya nanti ketemu di neraka semua. Kenapa? Tidak semua adalah orang berdosa. Kalau gitu percuma saya ibadah. Tunggu dulu. Saudara datang di sini ini, kenapa? Karena saudara percaya kepada Yesus. Nah, cuma pemahaman kita tentang kenapa Tuhan Yesus harus disalibkan. Bayangkan, tadi Alkitab mengatakan anak tidak bisa menanggung dosa orang tua. Orang tua tidak bisa menanggung dosa anaknya. Nah, jadi jelas siapa yang berdosa pasti mati. Sedangkan tidak ada seorang pun yang benar di hadapan Allah. Ya, saudaraku, Allah itu adil sekali lagi. Yang berdosa itu yang dihukum. Dan hukumannya tidak main-main. Kalau di penjara di dunia ini paling ada batas waktunya ya. 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun. Atau paling tidak bisa diringankan dengan suap. Tapi masuk api neraka itu tidak ada batasnya. Kekal sampai selama-lamanya. Ayah tidak bisa menanggung dosa anaknya. Anak tidak bisa menanggung dosa orang tuanya. Tetapi ternyata Allah yang begitu adil masih mempunyai rasa kasih sayang yang luar biasa. Di luar jangkauan akal manusia kasih sayangnya. Karena begitu besar. Ya, saudara, di dalam Yohanes pasal 3 ayat yang ke-16. Di situ dikatakan, tetapi karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, akan semua manusia di seluruh dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, anak yang satu-satunya itu sebagai pengganti, supaya setiap orang siapa yang percaya, ya, supaya setiap orang yang percaya kepadanya, kepada siapa? Kepada Tuhan Yesus yang disalibkan, itu tidak akan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Wow, berubah sekarang. Mungkin tadi tegang ya, waduh mati masuk neraka semua. Tetapi ternyata Allah yang adil masih punya kasih sayang kepada manusia berdosa. Itu hebatnya Allah. Cuma banyak orang tidak memahami ini. Ya, tidak ada seorang pun saudara menurut akalnya yang sehat, secara pikiran manusia yang sehat ini, kemudian kalau mau menolong orang lain, anaknya dikorbankan. Ada? Karena kita mau menolong sahabat kita, anaknya tidak apa-apa ya, rela mati, tidak apa-apa. Nggak ada, saudaraku. Ataupun mungkin harta kita diambil oleh orang lain, dirampok. Ya, tapi sebelum harta itu diambil oleh perampok, perampok itu sudah gendong anaknya dulu. Sambil bawa pisau. Ayo. Harta atau anak? Pilih salah satu. Tidak ada orang yang bodoh sekalipun
Dia kemudian berkata, nggak apa-apa sudah, anakku bunuh saja, yang penting hartaku selamat. Nggak ada. Ya, dia rela untuk menyerahkan harta bendanya atau berkorban yang lain, yang penting anaknya selamat. Tetapi Allah heran. Kasih sayang yang tidak bisa diukur, saudaraku. Kenapa? Demi membela manusia, bukan yang benar. Manusia yang berdosa ini, justru anaknya diserahkan sampai mati di atas kayu salib. Coba bayangkan, bisa masuk akal enggak ini? Tidak ada seorang pun, saudaraku. Tadi Alkitab juga mengatakan anak tidak bisa nanggung dosa orang tuanya, tetapi justru di sini kasih Allah, ya, saudaraku, yang begitu luar biasa dahsyatnya diserahkan. Lalu kita ngerti sekarang mengapa Tuhan Yesus disalib. Itu untuk menyatakan kasih Allah yang luar biasa. Ya, saudaraku, anaknya sendiri yang cuma satu-satunya dijadikan tumbal untuk membebaskan manusia dari dosa. Yesus yang tidak berdosa, ya, karena ketika Pilatus mengadili Yesus, maka dia berkata, nih, aku tidak menemukan kesalahan sedikit pun pada orang ini, dikembalikan kepada orang Yahudi. Karena ternyata Tuhan Yesus memang bukan satu orang yang bersalah, satu sosok yang mempunyai salah, satu dosa. Enggak. Dia adalah orang benar, tetapi rela mati mengambil alih dosa kita. Ia menjadi pengganti, ya, agar keadilan Allah untuk menghukum manusia itu tetap berlaku. Maka kemudian, saudaraku, hukuman yang harus jatuh kepada manusia itu diambil alih, sehingga dia harus mati di atas kayu salib, menggantikan posisi kita sebagai orang berdosa. Nah, sebab itulah ketika Allah menyatakan diri sebagai manusia, maka dia bisa mati. Karena kalau Allah datang langsung ke dunia, dia nggak bisa mati. Ya, karena Allah nggak bisa mati. Tetapi yang bisa mati itu manusia. Nah, sebab itu Allah menyatakan diri, ya, dengan wujud anaknya yang tunggal itu sebagai sosok, sebagai manusia yang bisa mati. Walaupun kematiannya itu tidak ditandai dengan dosa, ya, tapi dia mengambil dosa manusia. Saudara bayangkan, kalau saudara punya utang yang mestinya harus dibayar, kemudian saya datang, kita ambil alih utangmu, biar aku yang bayar. Seneng nggak? Ayo, mau nggak? Saya nggak mungkin, saudara, bisa gantikan utang saudara. Tapi andai kata itu bisa terjadi, aduh, senengnya utang bebas. Sekarang saya sudah bebas dari utang. Karena apa? Sudah saya bayar. Nah, disinilah, saudaraku, Tuhan Yesus, ya, mungkin tadi bisa digambarkan sebagai menanggung utang kita. Dia yang tidak punya hutang, jadi punya hutang, maka dia yang bayar, dan bayarannya, waduh, luar biasa, lewat kematian di atas kayu salib. Haleluya. 2 Korintus pasal 5 ayat yang ke-21. Dia yang tidak mengenal dosa, dosa saja nggak kenal, apalagi melakukan, tetapi telah dibuatnya menjadi dosa. Kenapa? Karena kita menggantikan posisi kita, supaya di dalam Dia, supaya yang percaya kepadanya, ya, saudaraku, kita dibenarkan oleh Allah. Wow, saudara, ini bukan sekedar dongeng, ya, bukan bualan, tapi ini penyataan. Tuhan Yesus memang mati di atas kayu salib. Itu menggantikan posisi manusia berdosa, supaya orang yang berdosa, sekali lagi, bukan sekedar orang berdosa, tetapi yang percaya. Loh, kalau kita datang sini tidak percaya sama Tuhan, percuma.
yang percaya bahwa Yesus mati menggantikan posisi kita sebagai orang berdosa, maka kita dibenarkan dan diselamatkan. Amin. Luar biasa. Ya, saudara, kasih Allah ini tidak datang secara mendadak, secara spontan. Tidak, ujuk-ujuk dia menyatakan kasihnya langsung. Anaknya diserahkan. Tidak, itu sudah menjadi rencana ya sejak awal. Sejak manusia jatuh dalam dosa, maka Allah itu sudah punya rencana untuk menolong manusia. Ya, sebab itu dalam kitab Kejadian pasal yang ketiga ayat yang ke-21. Di situ dikatakan, dan Tuhan Allah membuat pakaian dari kulit binatang untuk manusia dan untuk istrinya itu, lalu mengenakan pakaian itu kepada mereka. Apa artinya ini, saudara? Manusia diciptakan oleh Allah pertama kali itu nggak pakai baju telanjang, tapi nggak malu mereka. Ya, walaupun berdua nggak pakai baju, jalan kemana-mana di Taman Eden itu, nggak malu. Tapi begitu dia jatuh dalam dosa, mereka sadar, mereka telanjang, mereka malu, langsung memetik daun pohon ara. Dibuat apa? Kawat untuk menutupi ketelanjangannya. Tapi sudah tahu, namanya daun, kalau sudah lepas dari pokoknya, lama-lama kering nggak? Dia pakai baju dari daun pohon ara, lama-lama kena panas, kering, rontok, telanjang lagi. Ganti lagi, kering lagi, rontok lagi, telanjang lagi. Usaha manusia tidak akan pernah bisa menolong keberadaannya. Sebagai orang berdosa, usaha apapun dengan perbuatan baik, ya, dengan amal sedekah, tetap tidak akan pernah bisa menolong usaha manusia. Ya, tetap di hadapan Allah manusia itu telanjang. Tetapi Allah punya rencana yang dahsyat, yang luar biasa untuk menolong manusia. Maka dikatakan celana yang dari daun pohon ara itu diganti dengan celana dari kulit binatang. Loh, bagaimana caranya ngambil kulit binatang ini? Binatang itu harus dikorbankan, disembelih, kemudian kulitnya dibuat pakaian. Harus ada yang jadi korban. Ini rencana Allah untuk menolong manusia yang berdosa. Harus ada darah yang tertumpah, harus ada korban untuk menutupi ketelanjangan, untuk menutupi dosa, maka harus ada yang dikorbankan. Dan dalam hal ini adalah Yesus. Jadi itu bukan mendadak ketika Yesus mati di atas kayu salib sebagai korban, sudah menjadi rencana Allah sejak dahulu. Ya, sekitar 700 tahun sebelum Tuhan Yesus datang, itu pun sudah dinubuatkan tentang pengorbanannya. Ya, di dalam kitab Nabi Yesaya pasal 53 ayat yang kelima. Tetapi dia tertikam, tertusuk oleh karena pemberontakan kita. Wih. Jadi Tuhan Yesus sebenarnya tidak harus mati, tapi ternyata dia harus ditusuk oleh pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Dan ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita, maka itu ditimpahkan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Jadi ternyata berkat ini sudah menjadi rencana Allah sejak semula. Dia yang tidak berdosa mati ditikam, ditusuk, dilukai. Tetapi justru lewat kematiannya ini manusia berdosa, sekali lagi, yang percaya itu akan dibebaskan dari hukuman. Dan kalau dia sakit, oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Ada yang sakit di sini? Manusia tidak akan pernah luput yang namanya sakit penyakit.
Tetapi kalau kita percaya, kenapa Tuhan Yesus harus mati di atas kayu salib? Untuk menyatakan kasih-Nya kepada kita. Di samping keadilannya yang salah harus dihukum, tetapi kasih-Nya membebaskan kita dari beban penderitaan selagi di dunia ini. Enggak kita percaya tidak? Itu aja kuncinya. Hal itu tidak akan pernah terjadi kalau tidak percaya. Tetapi kalau kita percaya, maka sesuatu yang mustahil bagi manusia, tetapi mustahil bagi Allah. Tidak ada yang tidak terselesaikan. Ya, haleluya. Dosa, sekali lagi itu merupakan jurang pemisah. Ya, jurang yang dalam yang memisahkan dari areal sini dengan areal yang di depannya. Ya, merupakan jurang pemisah hubungan antara Allah dan manusia. Dosa itu yang membuat manusia terpisah dengan Allah. Ketika manusia itu berdosa, maka diusirnya. Bukan disuruh pergi, saudara. Pergilah, ya silakan pergi. Tidak, dihalau, diusir. Waduh, itu satu kalimat yang tidak menyenangkan. Coba kalau ada anak diusir sama orang tuanya, seneng nggak? Diusir. Kecuali, nak, kamu pergi keluar kota ya nak. Kamu belajar di sana, kamu bekerja di sana, tapi ini enggak. Diusir. Minggat kau. Minggat kau. Bayangkan, manusia jauh dari Allah. Dosa merupakan jurang pemisah, tidak ada bentuk jembatan apapun yang bisa menghubungkan kembali antara Allah dan manusia. Tetapi puji Tuhan, ternyata kasih Allah dibuktikan sedemikian rupa. Tuhan Yesus mati di atas kayu salib, mengambil alih posisi orang berdosa, sehingga kita yang berdosa, kita bukan orang berdosa lagi di dalam Tuhan. Amin. Makanya jangan saudara kemudian ngomongnya gini, loh iyalah, aku kan orang berdosa. Kalau saudara sudah percaya kepada Tuhan, jangan sering kali berkata, aku kan orang berdosa. Kita sudah dibenarkan, kita sudah dibebaskan, kita bukan orang berdosa lagi, tetapi orang yang diberkati oleh Tuhan. Amin. Ya, jangan merendahkan Tuhan. Hingga aku, ya, aku kan orang berdosa. Ya wajarlah kalau begitu, kalau begini, aku kan orang berdosa. Sekali lagi, hilang. Kan itu kalimat dari diri kita. Kita bukan orang berdosa lagi. Kita orang yang sudah dibenarkan oleh Allah. Ya, di dalam Roma pasal 5 ayat yang ke-8, di situ dikatakan, akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati. Kenapa dia mati? Untuk kita ketika kita masih berdosa. Kalau kita menyatakan diri sebagai orang benar, Tuhan Yesus tidak mati untuk kita. Tapi kalau kita sadar bahwa kita adalah orang berdosa, Tuhan Yesus mati untuk kita mengambil alih. Ya, haleluya. Salib merupakan satu jembatan. Mengapa Tuhan Yesus disalibkan? Supaya ada jembatan mengembalikan hubungan antara manusia yang sudah hilang kembali kepada Allah. Melalui pengorbanan Tuhan Yesus, melalui salib itu, tembok pemisah itu sekarang sudah diruntuhkan. Dan kita bisa menyapa kepada Allah, bahkan sapaannya luar biasa. Kita bisa berkata kepada Bapa, ya Bapa yang di surga, karena Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita, ya, untuk menyebut Bapa. Allah itu Bapak kita. Hubungan Bapak dan anak itu begitu dekat, saudara. Kalau majikan dengan karyawan itu masih jauh jaraknya, ya. Tapi ini Bapak dan anak, lalu tidak ada hadiah yang terbesar kecuali orang yang percaya kepada Tuhan. Luar biasa. Ya, kenapa? Karena pengorbanan Tuhan kita Yesus Kristus. Ya. Roma pasal 5 ayat yang ke-18.
Sebab itu sama seperti oleh satu pelanggaran, semua orang beroleh penghukuman. Satu pelanggaran, Hawa yang melanggar, semua dihukum. Demikian pula oleh satu perbuatan kebenaran, semua orang beroleh pembenaran untuk hidup. Heran, tindakan antara Hawa dan Tuhan Yesus jauh berbeda, bertolak belakang. Karena satu orang berdosa, semua orang mati. Tapi karena satu orang yang mati, yang lain memiliki hidup di hadapan Allah. Dasar luar biasa. Ya, saudaraku, itulah saudara, sekali lagi, yang mungkin saudara masih bingung dengan pertanyaan, kenapa Tuhan Yesus disalibkan? Tuhan Yesus disalib untuk mengembalikan posisi kita, hubungan kita dengan Allah yang terputus oleh karena satu orang berdosa. Ya, oleh karena dosa seorang, jembatan yang tidak bisa terarungi itu. Tetapi oleh kematian seorang, maka ada pemulihan. Salibnya Tuhan Yesus, korbannya Tuhan Yesus, itu menjadi jembatan bagi kita untuk kita bisa bertemu lagi dengan Allah. Sehingga kapanpun kita ingin ketemu dengan Allah, ya, kita tinggal datang Bapa yang ada di sorga. Nggak usah teriak-teriak, ya, nggak usah teriak-teriak, ya. Di dalam hati saja kita berdoa, Tuhan itu ngerti. Hari ini Tuhan tahu masalah kita kok, ya. Karena selagi hidup di dalam dunia ini tidak luput yang namanya masalah, ya. Tetapi asalkan kita percaya kepada Tuhan, itu saja kuncinya. Cuma percaya, ya. Di luar Tuhan tidak ada jalan keselamatan. Karena Tuhan Yesus sendiri yang mengatakan, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Dia tidak pernah berkata, akulah salah satu jalan. Tidak. Kalau salah satu jalan, berarti masih ada jalan lain. Tetapi dia berkata, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Artinya, kalau tidak percaya kepada Tuhan. Saya yakin berkat ini saudara akan membuat kita bahagia, ya. Jadi satu keuntungan sebenarnya menjadi seorang pendeta yang menyampaikan firman Allah, karena sebelum khotbah ini disampaikan sempat direnungkan lebih dulu. Iya ya, bersyukur, ya, karena ternyata ada jalan keluar bagi masalah dosa kita. Ya, yang penting jangan berbuat dosa lagi. Amin. Tuhan memberkati kita semua.